Pengalaman ya, Oke. sebuah pengalaman dan mungkin nanti bisa diambil hikmahnya. Oh, siap. Setiap orang itu pasti berpikir pengen yang sempurna. Dulu saya pernah bahkan hampir nikah. Sekarang ya insya Allah jadi. Dulu saya pernah kenal dengan seorang dan pernah dekat juga sampai sempat melamar juga. Tapi karena miskomunikasi kita gagal. Ya sebenarnya sih bukan karena itu ya, memang karena bukan jodohnya yang jelas. Cuma itu asbabnya, salah satu wasilah, mungkin salah satu wasilah Allah agar kita agar dulu waktu yang bisa dikatakan calon gagal dulu itu adalah perempuan yang hafal Quran, anaknya kiai, terus cantik juga, untuk masalah ekonomi juga ya bisa dikatakan menengah ke atas. Ini berdasarkan kalau kita lihat dari hadis Nabi itu sudah perfect, sudah masuk semua. Saya pikir itu adalah yang terbaik dan nggak akan menemukan hal itu lagi. Dan itu pada saat itu memang setelah kegagalan itu saya sempat drop 2 tahun. Di situ bingung. Tapi setelah 2 tahun itu akhirnya saya belajar sama guru saya tentang pelajaran hati. Di situ saya baru menemukan jawabannya. Kenapa dulu waktu itu saya gagal atau kita tidak dijodohkan sama Allah? Setelah dijalani selama 2 tahun mungkin masih bisa dikatakan belum move on. Tahun ketiga setelah saya coba untuk belajar masuk dalam apa yang bisa dikatakan ya semacam sorikok seperti itu, saya mulai mengerti kenapa Allah menggagalkan pernikahan dan tidak menjodohkan saya dengannya, walaupun dia adalah perempuan yang sempurna. Bisa dikatakan ternyata Allah mau memperkenalkan diri. Jadi ada sesuatu yang lebih sempurna daripada perempuan tersebut, yang mungkin tidak berbentuk perempuan lagi, tapi berbentuk pemilik perempuan. Jangan ya menutup kemungkinan mungkin saya tidak akan belajar seperti ini. Akhirnya Allah memberikan jalan kepada saya untuk mengenal lebih dalam tentang Allah, untuk belajar mencintai tulus kepada Allah. Nah, akhirnya ya alhamdulillah walaupun masih dalam proses, tapi ya saya rasakan subhanallah luar biasa. Jadi memang semua yang mungkin kita rasa itu terbaik belum tentu menurut Allah itu adalah itu. Yang pasti kalau pilihan Allah itu terbaik, pasti itu yang terbaik. Ya apapun yang diberikan oleh Allah ya kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik, karena Allah Maha mengetahui. Pengetahuan kita hanya terbatas, tapi pengetahuan Allah tidak terbatas. Lautan pun nggak akan bisa membandingi pengetahuannya. Ya luasnya lautan itu hanya seberapa dari ilmunya Allah. Ya seperti itulah.
Prosesnya ya pasti karena cinta itu berhubungan dengan hati, karena kita kalau kita berhubungan berinteraksi dengan Allah itu ya dengan hati, tidak dengan fisik kita. Berarti ya kita membersihkan hati dulu. Ya itu juga saya lagi proses, karena hati saya juga masih belum bersih. Cuma setidaknya saya sudah merasakan bagaimana, walaupun mungkin baru sedikit cintanya Allah, tapi subhanallah itu sangat luar biasa. Hikmahnya itu lebih daripada ketika kita mencintai sesama, lebih tenang, lebih damai, dan saya merasakan hidup lebih tenang. Waktu dulu kan masih kurus, tapi sekarang gemuk. Ya alhamdulillah, karena pikirannya fresh, karena pikirannya tenang, nggak terlalu memikirkan yang macam-macam. Hai. Yang pasti Sini. Gabung. Di sana. Gimana? Yang pasti Allah itu tidak memandang fisik kita, tidak memandang nasab kita, ataupun tidak Allah itu lagi direkam. tapi Allah itu memandang hati. Memandang hati. Jadi ya memang semua butuh ilmu, butuh ilmu untuk menjalankan apapun pasti ada ilmunya. Di situ harus ya belajar bagaimana cara kita untuk bisa fokus, untuk bisa mendekatkan diri sama Allah. Prosesnya belajar, dan dalam pelajaran itu pasti ya yang jelas setiap pelajaran itu harus kita ya praktekkan dalam setiap arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal diri, pokoknya di dalam diri kita itu ada apa, namanya apa, itu nanti hubungan nanti ada hubungannya dengan Allah. Proses kejadian kita dari Nabi Adam sampai sekarang pasti nanti kita akan kembali ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita akan memahami apa itu la ilaha illallah. Terus ya setiap apa yang terjadi pun, apapun itu adalah sebuah pelajaran. Kalau kita memang memahami, jangan jauh-jauh, memang ketika kita mengenal diri kita itu siapa, maka disitulah kita akan mengenal Tuhan. Jadi proses pengenalan diri memang sangat ya memang seperti itu prosesnya. Kalau kita sudah mengenal diri kita akan mengenal Tuhan. Yang jelas kehidupan itu adalah sebuah pelajaran untuk kita, untuk diri kita pribadi. Tapi kadang kitanya yang nggak menyadari. Karena apa yang terjadi ya emang pelajaran buat kita, bukan buat orang lain, terutama buat diri kita sendiri. Kadang kitanya yang jarang mengintrospeksi diri sehingga kita merasa paling yang merasa paling wah, padahal Allah siapa yang lebih baik. Mungkin orang yang berpakaian seperti gembel itu bisa lebih baik daripada kita nggak tahu. Kadang kitanya aja yang tidak pernah, ya mungkin kita kurang muhasabah diri atau kita kurang introspeksi diri sehingga kita merasa selalu benar. Semua kembali kepada diri kita. Artinya diri kita mau berusaha untuk berubah atau tidak. Sekalipun kita diberi nasihat sampai 1000 guru pun, kalau kita nggak mau berubah ya susah. Tapi
Tapi dengan satu guru, kalau misalkan kita mau berubah, insya Allah, karena guru nggak akan menjerumuskan muridnya. Jadi belajar yang betul-betul, apalagi dalam pelajaran tauhid itu harus benar-benar guru yang memang sudah pernah merasakan.